bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, babul khawfi minasyirk. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Kemudian kata Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, babu al-khawfi minasyirik. Ya, bab tentang takut dari kesyirikan. Maksudnya hendaknya kita khawatir, takut dari kesyirikan. Kita sudah paham bahaya-bahayanya, dampak-dampaknya, konsekuensinya dunia dan di akhirat. Itu hendaknya memunculkan rasa takut kepada kesyirikan, terhadap kesyirikan. Terus Wa qaulillahi azza wa jal, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. ini terpotong sedikit ya. Taib. Artinya berhenti sampai sini. Lima yasha. Taib. Ayo, artikan. Dan Allah azza wa jalla berfirman, innallaha, yaitu sungguh Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni apa yang dibawa kesyirikan terhadap siapa yang dikehendaki. Coba lihat. Ini yang sering kita ulang-ulang ya. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik. Ini kapan ini? Mutlak Allah tidak ampuni? Yaitu ketika seorang meninggal dalam keadaan belum bertobat dari kesyirikan. Nah ini. La yaghfir, Allah tidak ampuni. Paham ini? Jadi ayat di surah An-Nisa ini di dua tempat 48 dan 116 ini berkenaan dengan orang yang meninggal dalam keadaan belum bertobat. Adapun di surah Az-Zumar itu bagi orang-orang yang bertobat sebelum meninggal. Ya, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Terus gimana dosa di bawah kesyirikan? Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah mengampuni dosa di bawah syirik. Ya. Itu pun liman yasha, bagi siapa yang Allah kehendaki. Ya, disinilah dikatakan tahtal masyiah. Ya, orang-orang yang membawa mati maksiat yang dia lakukan, maksudnya belum bertobat sebelum meninggal, ya, dia tidak bertobat sebelum dia meninggal, maka dikatakan tahtal masyiah. Itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Liman yasha. Insya'a adzabahu. Jika Allah ingin, Allah azab dia karena dia punya dosa. Dia bawa mati dosanya, tidak bertobat sebelum meninggal. Tapi juga wa insya'a ghafara lahu. Tapi kalau Allah ingin, Allah ampuni. Inilah yang Allah sebutkan. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Paham ya? Tahtal masyiah. Tapi kalau syirik tidak ada. Tidak ada, langsung. Tidak ada ampunan sedikit pun. Terus. Berarti ini melahirkan apa? Rasa takut kepada kita. Dosa ini syirik, dosa yang tidak akan diampuni. Ya, kalau kita tidak bertobat sebelum meninggal. Ini juga melahirkan ya agar kita bersegera dalam bertobat. Ketika kita tahu kita pernah melakukan kesyirikan, segera bertobat. Ya, masalahnya bagaimana kita tahu ini kita terjatuh dalam kesyirikan atau tidak kalau kita tidak belajar. Ya, dikira oh ini budaya aja Ustaz, gini ini begini, padahal ternyata kesyirikan. Terus Wa qala al-Khalil alaihi salam, wajadumani wa baniya an na'budal asnam. Dan berkata kekasih Allah Subhanahu wa taala, siapa yaitu yang dimaksud Ibrahim ini? alaihissalam. Siapa yang dimaksud? Yaitu Nabi Ibrahim. Wattakhadallahu Ibrahima khalilan. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Khalilullah itu Ibrahim alaihissalam. Apa dibilang Nabi Ibrahim? Dan jauhkanlah aku dan keturunanku dari menyembah berhala. Coba lihat, ini Nabi Ibrahim. Ya. Abul Anbiya, bapaknya para nabi yang datang setelahnya. Paham ini? Ini sampai minta berdoa kepada Allah, jauhkan diriku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Jadi minta dijauhkan. Ini berarti apa? Ada rasa takut yang sangat besar pada diri Nabi Ibrahim. Yang saking paham dan mengertinya beliau tentang konsekuensi kesyirikan, peribadatan kepada berhala di dunia, apalagi di akhirat. Jadi beliau minta, jangan sampai saya dan keturunanku terjatuh dalam kesyirikan. Minta dijauhkan. Ya, wajanubni. Ya. Paham ini? Kesyirikan di satu sisi, kemudian beliau di sisi yang lain, jauh sekali begitu.
Paham ini? Kalau bahasanya kita itu apa? Berapa derajat itu? 180 derajat. Maksudnya timur dan barat. Dijauhkan sejauh-jauhnya. Baik. Ini takut dari kesyirikan. Lanjut. Syarah. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala munasabatul babi li kitabit tauhid anna musannifa rahimahullah lamma dzakara at-tauhida wa fadlahu wa tahqiqahu nasaba an yadhkura khawfa min diddihi wa huwa syirku liyahdharuhu mu'aminu wa Al-mu'minu. Liyahdharahu al-mu'minu. liyahdharuhu mu'minu wa yakhafahu ala nafsihi. Baik. Artinya? Kesesuaian bab terhadap kitab tauhid bahwa pengarang rahimahullah tak kala menyebutkan tauhid dan keutamannya dan mewujudkannya, maka beliau mencocokkan dengan menyebut takut dari kebalikannya, yaitu kesyirikan, dan agar seorang mukmin berhati-hati darinya dan takut terhadapnya atas dirinya. Baik, jadi sebelumnya di bab sebelumnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah telah menyebutkan tentang tauhid, ya, wajibnya tauhid, keutamaan tauhid, bagaimana orang-orang yang mentahqiq tauhid, apa keutamaannya, maka sangat pas, cocok beliau menyebutkan setelahnya itu pembahasan apa tentang al-khauf min dhiddih. Ya, tentang hendaknya seorang takut dari lawan dari tauhid itu, yaitu kesyirikan. Apa tujuannya? Supaya seorang berhati-hati, seorang mukmin itu berhati-hati dari kesyirikan dan dia khawatirkan kesyirikan tersebut jangan sampai menimpa dirinya. Ya, lawannya toh, iya. Lawannya. Kapan lawannya muncul, maka apa yang dibahas sebelumnya hilang. Ya, dari keutamaan tauhid, ya, masuk surga tanpa hisab, tanpa adab dan seterusnya, hilang. Kalau ada ini kesyirikan, paham? Lawan dari tauhid. Bisa paham ini? Ya harusnya ya takut, khawatir, berhati-hati. Baik. Lanjut. Al-khawf tawaqqu makruhin wa huwa diddul amni. Al-khawf yaitu menunggu yang dibenci dan ia adalah kebalikan dari rasa aman. Ya, maksudnya menunggu menanti-nanti sesuatu yang kita tidak suka. Ya, paham ini? Takut. Ya. Paham ini? Dia menunggu sesuatu yang dia tidak suka. Ini namanya takut. Itu lawan dari al-aman. Ya, al-aman. Antum misalnya takut apa? Ya, takut kalajengking. Ya, antum tunggu-tunggu. Jangan sampai ada kalajengking. Ada kalajengkingnya nongol misalnya 3 ekor. Ya, pate-pate sedikit anu. Oh, takut lagi. Takut apa? Takut jangan sampai dia sangat antum. Itu. Tawakkuk makruh. Menunggu, menanti sesuatu yang kita tidak suka. Paham ini? Itu takut. Tapi itu takut tabiat, ya. Takut tabiat. Bisa paham ini? Pas belum datang, kita takut dia muncul. Pas muncul, kita takut disengat. Itu. Tawakkuk makruh. Kemudian lanjut. Asyirku sarfu syai'in minal ibadati li ghairillahi. Ini. Syirikan. Asyirku yaitu memalingkan sesuatu dari beribadah selain Allah. Dari ibadah kepada memalingkan sesuatu dari ibadah kepada selain Allah. Ya, paham ini? Jadi ada ibadah dia palingkan, dia serahkan kepada selain Allah. Maka itu apa? Kesyirikan. Itu maksudnya. Sarfu syai'in minal ibadati li ghairillah. Memalingkan sebagian dari ibadah, apapun ibadah tersebut. Sebutkan kan ibadah apa? Semua ibadah, tanpa terkecuali. Kepada selain Allah, siapapun dia. Ya, dimanapun tempatnya. Bisa dipahami? Terus. La yakfiru an yusraka bihi. Ay, la yakfu an abdin lakiyahu wa huwa ya'budu ghairahu. Yaitu, ini salah tempat ini. Lakiya, ya. Ini bukan di fathah. Di qafnya di kasrah. Lakiya. yaitu Apa artinya? Yaitu tidak memaafkan. Allah tidak akan memaafkan. Allah tidak memaafkan hamba. Seorang hamba. Coba lihat hamba abdin nakih.
Nakirah ma'rifah. Abdin. Nakirah ma'rifah. Nakirah. Setelahnya maka jumlahnya sebagai sifat. Hamba yang bagaimana? Yang Allah tidak akan ampuni. Maafkan. Hamba yang lakiyahu, yang berjumpa kepada Allah, berjumpa dengan Allah, jadi kembali kepada Allah ya. Ya, hamba yang berjumpa dengan Allah wa huwa, dalam keadaan dia menyembah selain Allah. Ya'budu ghairallah. Coba dalam keadaan ini yang sering kita ulangi. Wa haliyah di sini. Dan betul-betul dia meninggal dalam keadaan dia bawa itu kesyirikan. Tidak bertobat sebelum meninggal. Ini yang masalah. Tapi kalau dia bertobat sebelum meninggal, dia tobat, ya, dia tinggalkan kesyirikan, dia ucapkan la ilaha illallah, ya, maka insya Allah dia akan diampuni, akan masuk ke dalam surga. Coba lihat Abu Talib, paman Nabi SAW. Detik-detik menjelang dia meninggal masih diperintahkan untuk mengucapkan la ilaha illallah oleh Nabi SAW. Ya enggak? Ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Ini masih disuruh. Berarti apa? Bermanfaat itu. Kalau memang tidak ada gunanya, ngapain Nabi datang jauh-jauh pergi rumahnya? Ya, suruh ucapkan la ilaha illallah. Seandainya tidak ada manfaatnya, masih bermanfaat. Ya, masih bermanfaat ketika dia ucapkan. Ya, dia pahami makna, yakini kandungannya, bermanfaat sebelum meninggal ya. Tapi kalau sudah meninggal, tidak ada lagi. Paham ini? Khalidina fiha. Paham ini? Baik. Lanjut. Ma yakfiru ma duna dzalik. Ai yakfiru ma duna syirki minad dunubi. Yaitu mengampuni apa yang dibawa kesyirikan dari berupa dosa-dosa. Ya, Allah akan mengampuni apa dosa dibawa kesyirikan. Ya, apa yang dibawa kesyirikan dari dosa. Terus Lima yasha ai ini juga sebelumnya, Afan, saya potong. Ini sebelumnya juga, ini ilmu yang sangat penting, yang banyak tidak dipahami oleh manusia. Coba lihat orang-orangnya. Coba lihat kaum muslimin, masyarakat kita. Kalau orang bunuh orang lain, tobo, ya, begal, apa, ya, dosa-dosa secara umum ya, dosa-dosa besar. Coba mereka lihat ini mengerikan, tidak pantas. Ya, orang berzina, orang hamil di luar nikah dan seterusnya. Ini aib ya, cacat, sangat tidak pantas, sangat ini. Ini mereka walaupun tanpa belajar, kadang sudah tahu ya, tapi coba kesyirikan. Ya, ada orang malu-malu datang ke kuburan bawa sesajen, ya, pergi berdoa, ya, sembunyi-sembunyi. Beda orang mungkin mau pacaran, mau apa, sembunyi-sembunyi, ya, lari-lari yang, ya, takut dilihat orang. Kenapa? Dosa, dia tahu dosa. Tapi kesyirikan, ada orang malu melakukan kesyirikan, tidak, bahkan terang-terangan. Kalau perlu di video, ya, disebarluaskan. Kenapa ini? Karena mereka tidak tahu ini jauh lebih mengerikan daripada dosa-dosa yang banyak dipahami oleh masyarakat kaum. Ini dosa paling besar ini, kesyirikan. Karena mestinya lebih malu mereka melakukan kesyirikan dibanding dosa yang lainnya. Bisa dipahami nih? Kalau mereka malu, ya, membuka auratnya, membuka aurat dosa. Ya, dosa besar. Paham ini? Tapi dosa besar mana? Membuka aurat dengan kesyirikan. Kesyirikan. Nah, ini banyak mereka tidak pahami. Ya, paham ini. Dari sisi ini saja, ini sudah nampak parahnya kesyirikan dibanding dosa yang lainnya. Karena Allah tidak akan mengampuni sedikit pun ketika dia meninggal dalam keadaan belum bertobat. Berbeda dosa-dosa yang lainnya. Berbeda dosa-dosa yang lainnya. Oleh karena itu ada syafaat. Ya, orang pelaku dosa, maksiat, dosanya banyak sekali, dapat syafaat oleh Asy-Syafi', ya, Allah izinkan, ya, karena dia muwahhid walaupun banyak dosanya, bisa langsung masuk surga. Ya, atau keluar dari neraka. Bisa dipahami? Berbeda musyrik. Selesai. Kalau musyrik, fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in. Ya. Yaumun la bai'un fihi wala khullatu wala syafa'ah. Tidak ada bermanfaat untuk mereka. Terus. Lima yasha ai lima yasha'u maghfirata lahu min ibadihi hasba fadlihi wa hikmatihi. Artinya? Yaitu kepada siapa yang dikehendaki ampunan untuknya dari hambanya sesuai dengan keutamannya.
dan wa hikmatihi dan hikmahnya. hikmahnya. Itu keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Allah ampuni ya tanpa dia bertobat sebelum dia meninggal. Itu keutamaan Allah. Ya, dan itu sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Baik, Allah tidak zalim sedikit pun. Terus Al-qalil alladhi balagha a'la darajatil mahabbati, yaitu fadil artinya yang orang sampai orang yang sampai pada derajat kecintaan yang paling tinggi. ya derajat mahabbah yang paling tinggi. A'la darajatil mahabbah. A'la isim tafdhil. A'la isim tafdhil. Dia sampai ke derajat cinta yang paling tinggi. Terus Wal muradu bihi Ibrahim alaihissalam alladhi ittaqadahu Allahu qalilan, dan yang diinginkan dengannya yaitu Ibrahim alaihissalam yang Allah menjadikannya kekasih. maksudnya diinginkan dengan Al-Khalil ya. Kan di atas Syekh cuma bilang Al-Khalil. Siapa Al-Khalil? Yang diinginkan adalah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Terus Wujudun bani wa baniya ij'alni wa iyyahum fi janibin wa hayyizin ba'idin an dzalik, yaitu jauhkanlah aku dan mereka pada tempat dan wilayah yang jauh darinya, yaitu menyembah berhala. ya intinya sejauh-jauhnya. Ya. Nabi Ibrahim minta dijauhkan dari kesyirikan dia dan keturunannya sejauh-jauhnya. Sejauh-jauhnya. Baik. Terus Al-asnam jama'a sanamin wa huwa ma kana manhutan ala suratil bashari aw surati ayyin hayawanin. ayyi hayawanin. Artinya Yaitu al-asnam adalah jamak sonam. jamak dari sonam. Al-asnam jamak. Mufradnya sonamun. Apa itu sonam? Apa yang dipahat atas bentuk orang atau apapun Bentuk dari hewan. Atau bentuk hewan. Hewan manapun. Ya, apa yang dipahat ya berbentuk manusia atau hewan. Al-asnam. Terus Al-makna ajmaliyun lil ayatil ula anna Allah subhanahu yukhbiru khairan khabaron muakkadan. khobaran muakkadan annahu la yakfiru li abdin lakiyahu wa huwa musyrikun bihi liyuhadzirana minasyirki. Artinya Makna global untuk ayat yang pertama, ya karena ada dua ayat tadi ya. Ada Nisa dan ada surah apa? bahwa Allah Surah Subhanahu Ibrahim. Terus bahwa Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan khabar yang dikuatkan. ya khabar muakkad. Kenapa? Ada inna. Innallaha. Inna apa? Fungsinya lit ta'kid. Ya. Ini khabar yang dikuatkan padahal jangankan pakai inna, tanpa inna pun wa man asdaqu minallahi haditsa. Siapa yang lebih benar ucapannya daripada Allah Subhanahu wa taala? Paham ini? Ya. Bisa paham ini. Allah ngomong saja tanpa inna itu sudah kuat. Oh jemaah, paham ini? Ya, apalagi Allah sendiri bilang innallaha. Ada taukid, ada inna. Ini lebih kuat lagi. Ini khabaran muakkad. Khabar yang dikuatkan. Apa itu yang Allah khabarkan? Bahwasanya Allah tidak mengampuni seorang hamba yang bertemu dengannya dalam keadaan ia musyrik dengannya untuk memperingatkan kita dari syirik. Ya. Ini abadin sama nakirah setelahnya jumlah. Agar Allah Subhanahu wa taala tujuannya itu agar kita berhati-hati dari kesyirikan. Ini peringatan keras terhadap kita dari kesyirikan. Terus Wa annahu yakfiru ma duna syirki minadz-dzunubi liman yasha'u an yaghfira lahu tafaddulan wa ihsanan li'alla naqnata. ini salah cetak ya. Ini bukan dhammah tapi fathah karena ada penasab. Allah itu an la. Li alla an dan la. An penasab nawasib. Jadi li alla naqnata min rahmatillah. Jadi Allah juga mengkhabarkan bahwasanya Allah mengampuni dosa di bawah kesyirikan bagi siapa yang Allah kehendaki untuk diampuni sebagai bentuk tafadzul. Ya, keutamaan dan kebaikan dari Allah. Ini apa ini?
Ini Allah kabarkan seperti ini agar kita tidak berputus asa dari rahmat Allah, ampunan Allah. Ya, karena ingat di antara makar syaitan ya, orang pendosa, ya dosanya siang malam banyak sekali. Ini triknya syaitan untuk menghancurkan orang ini, dia datang. Dia bisikan, sudah tidak ada lagi taubat untuk kau. Banyak sekali dosamu. Jangan kau taubat, jangan kau sholat. Dia sebegitu. Tidak ada gunamu kau sholat. Tidak ada kamu gunamu begini. Dia datang. Dia kasih putus asa. Sehingga apa? Jadinya dosa terus menerus. Tidak ada berhenti. Kenapa? Dikasih putus asa. Maksudnya apa? Syaitan datang, ya mengatakan kepada dirinya sudah tidak ada lagi gunanya taubat. Padahal jelas-jelas coba lihat. Ya, Allah Subhanahu wa taala Maha mengampuni. Ya. Paham ini? Bagi siapa yang Allah kehendaki. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Bahkan walaupun dia tidak bertobat sebelum ini, tapi jangan disengaja ya. Paham ini? Enggak usah taubat, bukannya kesyirikan. Ya, tes me. Ya. Jadi dipahami? Ya. Apalagi dia taubat sebelumnya, itu lebih jelas lagi. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Ya ini, jangan ada putus asa. Walaupun banyak bagaimana dosamu. Ya, coba lihat pembunuh 99 nyawa. Ya, 99 orang dia sudah bunuh. Ya, paham ini? 99 orang. Dia datang ke ahli ibadah. Namanya ahli ibadah. Tidak ada ilmunya. Tapi semangat ibadah. Dia tanya, itu ahli ibadah, saya sudah bunuh 99 orang. Bisa jadi tobat. Saking jahilnya ini ahli ibadah apa dia bilang? Ya, jangankan 99 ya. Kalau ahli ibadah ya, perkara-perkaraan ya paham ini, apalagi membunuh bukan satu orang, 99. Apa dia bilang itu? Ahli ibadah, tidak ada lagi taubat untuk kau. Namanya sudah memang pembunuh. Iya. Ya, sudah memang pembunuh. Iya, dengar yang begitu yang tidak disuka. Ya, apa? Tidak ada taubat. Nah, digenapkan 100. Yang ke 100-nya itu ahli ibadah. Dia tidak punya ilmu. Dia datang ke orang alim. Orang yang ngerti ilmu agama, paham ilmu agama. Dia tanya pertanyaan yang sama. Tapi sudah beda jumlahnya ya. Saya sudah bunuh 100 orang. Ya tadi terakhir itu ahli ibadah ku tanya. Ya ada taubat untuk saya. Dia bilang tidak ada. Ku tambahi 1. Genap 100. Paham ini? Dia tanya pada orang alim tersebut. Gimana ini saya sudah bunuh 100 orang. Saya mau taubat. Bisa Ji? Ya masih ada taubat untuk saya? Ini ahli orang yang berilmu ini bukan dia bilang na'am. Langsung dia bilang apa yang menghalangi dirimu untuk bertobat. Saking kuatnya itu ilmu itu. Maksudnya apa? Tidak ada penghalang. Tobat kok cepat. Bisa paham ini? Nah, langsung dikasih resep. Ya, kamu kampungmu jelek, orang-orang sana itu orang-orang ya hancur parah semua. Pergi kau tinggalkan itu kampungmu ke sana. Di sana itu orang-orang soleh beribadah kepada Allah. Pergi kau hijrah, tinggalkan itu kampung. Ini kalau punya ilmu orang. Yang ujung-ujungnya apa ini? Pembunuh 100 nyawa ini, 100 jiwa ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa. Singkat cerita dia berhijrah tinggalkan kampungnya yang hancur, yang parah itu. Banyak orang-orang jelek, penjahat, menuju kampung orang-orang soleh. Di tengah jalan meninggal. Ya, singkat cerita apa? Nyawanya diambil oleh malaikat rahmat. Ya, karena diukur dia lebih dekat kepada tempat dia hijrah. Coba lihat. Nah, ini karena kita punya ilmu termasuk ini. Ini Syekh Shalih Fauzan hafizahullah luar biasa ini dalamnya. Dia bisa mengambil pendapat bahwasanya dari wa yaghfir ma duna dzalika liman yasha. Faedahnya apa? Hendaknya kita tidak berputus asa dari rahmat Allah. Karena masih ada kemungkinan kan? Ya, apa itu kita bilang tadi? Tahtal masyiah. Itu berarti 50-50. Mungkin disiksa karena memang kau salahmu tidak bertobat sebelum meninggal. Mungkin langsung diampuni. Harapan besar itu. Kemungkinannya luar biasa besar, 50%. Mungkin disiksa, mungkin langsung diampuni. Tanpa tobat bayangkan. Berarti ini apa? Membuka pintu harapan, roja. Ya.
Dan dengannya kita segera bertobat kembali kepada Allah, inabah. Ya, paham ini? Baik. Jangan, tidak boleh naknat, ya, tidak boleh kunut, tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Terus ayat kedua. Al-makna ijmaliyu lil ayati tsaniyah anna Ibrahim al-Khalil alaihi salatu wassalam yad'u rabbahu azza wa jal an yaj'alahu huwa wa banihi fi janibin ba'idin an ibadatil asnami wa an yuba'ida bainahu wa bainaha li'anna fitnata biha 'azimatun wa la ya'manul wuqu'u fiha Wuku'a. Baik. Artinya, yaitu sungguh Ibrahim kekasih Allah alaihissalam berdoa kepada Rabbnya azza wa jal bahwa agar Allah menjadikannya dan keturunannya pada menjauhkannya, ya, keturunannya pada tempat yang jauh dari beribadah kepada berhala, dan agar menjauhkan dia antara beribadah kepada berhala, karena fitnah dengannya adalah besar dan tidak aman jatuh padanya. baik. Ini wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Nabi Ibrahim minta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjauhkan dirinya dan anak keturunannya, ya, dari beribadah kepada berhala. Bisa dipahami? Karena fitnah, ujian dengan kesyirikan tersebut, peribadatan kepada berhala itu fitnah yang sangat besar. Dan tidak ada seorang pun yang merasa aman dari terjatuh dalamnya. Baik. Terus Munasabatin al-ayataini lil babi anna al-ayata al-ula tadullu ala anna syirka a'zamu dhunubi lianna man mata alaihi la yughfar lahu wa hadha yujibu lil abdi shiddatal khawfi min hadha dhanbi alladhi hadha sya'nuhu. artinya Kesesuaian kedua ayat untuk bab, bahwa ayat yang pertama menunjukkan atas bahwa kesyirikan adalah dosa-dosa yang paling besar. ya, dosa yang paling besar. A'dhamudz dzunub. Syirik adalah dosa yang paling besar. Kenapa? Karena barang siapa yang meninggal di atasnya, di atasnya maka tidak akan tidak diampuni untuknya. Baik. Berbeda dengan dosa yang lainnya, ya. Masih mungkin diampuni. Tahtal masyiah liman yasha. Terus Wa hadza yujibu Ya, lil abdi artikan. syiddatal khawf. Artikan, langsung artikan. Ini mengharuskan Dan ini mengharuskan untuk memilih puncak rasa takut. Bukan memilih. Jadi ini mengharuskan seorang hamba untuk syiddatul khauf. Ya, mengharuskan hamba untuk takut dengan takut yang sangat dari dosa ini, dosa yang begini modelnya. Itu apa? Bagaimana modelnya kesyirikan itu? Kalau orang meninggal tidak bertobat, tidak akan diampuni. Ini maksudnya. Yujibu lil abdi syiddatul khauf. Ini malah mengharuskan seorang hamba untuk takut dengan takut yang sangat dari dosa kesyirikan. Dosa yang begini modelnya. Alladzi hada sya'nuhu. Terus Wal ayatu tsaniyatu tadullu ala anna Ibrahim khafa syirka ala nafsihi wa da'allaha an yu'afiyahu minhu. Fama dhannu bi ghairihi fal ayatani tadullani ala wujubil khaufi minasyirk. Ayat yang kedua tadullu menunjukkan bahwasanya Ibrahim alaihissalam itu khafa syirka. Ini betul-betul mengkhawatirkan kesyirikan ala nafsihi, terhadap dirinya sendiri, bahkan terhadap anak keturunannya. Ini coba lihat ini. Ini kalau berdoa jangan lupa, ya. Ya, kita doakan kita punya anak keturunan. Paham ini? Ini Nabi Ibrahim alaihissalam kan mendoakan dirinya saja, tapi wabaniyah, wajnubni wabaniyah. Baik. Jadi Nabi Ibrahim sangat takut, ya. Jangan sampai kesyirikan menimpa dirinya dan menimpa anak keturunannya.
dan dia berdoa kepada Allah agar Allah menjaga dirinya dari kesyirikan tersebut. Famadzannu bighairihi, maka bagaimana lagi sangkaan kita terhadap orang selain Nabi Ibrahim. Kan mestinya apa? Nabi Ibrahim saja, Nabi, Rasul itu takutnya luar biasa. Apalagi kate, ya. Apalagi kita. Lebih harus lagi takut. Kita bukan siapa-siapa. Bukan Nabi, bukan Rasul. Ya seorang soleh juga ya. Ya, paham ini? Kita lebih tahu diri kita sendiri. Paham ini? Kita bukan wali, bukan siapa. Paham ini? Ini lebih harus lagi kita takut. Nabi Ibrahim saja takutnya sampai berdoa seperti ini. Kita pernah berdoa. Paling doa ya minta uang, minta rezeki, minta jodoh. Ya, sudah pusing-pusing di pondok. Ya. Paham ini? Minta ini. Jarang kita berpikir, ya Allah jauhkan saya dari kesyirikan begini. Kalau saya mati syirik ya Allah, ya habis saya, kekal dalam neraka selama-lamanya. Pernah kita berpikir begitu? Pernah berdoa begitu? Ya. Paling yang musim ujian ya doa supaya lulus, ya musim ini. Paham ini? Ini Nabi Ibrahim sampai ke situ dia bisa berpikir, ya, untuk berdoa dijauhkan dari kesyirikan dia dan anak keturunannya. Faedah. Ma yustafadu minal ayatain. Faedah yang bisa diambil dari dua ayat. Al-awwal anna syirka a'dhamud dzunubi. Lianna Allah Ta'ala akhbara annahu la yaghfiruhu Ini juga ini salah cetak ya. Dhamma ya. Tidak ada penasab di situ. Annahu la yaghfiruhu ya. Bukan yaghfir. Ini salah cetak. La yaghfiruhu liman lam yatub minhu. Yang pertama bahwa dosa adalah syirikan, bahwa kesyirikan adalah dosa yang paling besar. Kenapa? Karena Allah Ta'ala telah mengkhabarkan bahwa ia tidak akan mengampuni bagi siapa yang tidak bertaubat dengannya. Ya. Allah mengkhabarkan maksudnya Allah tidak akan mengampuni orang yang tidak bertobat dari kesyirikan sebelum dia meninggal. Berbeda yang lainnya masih mungkin diampuni. Terus Asani anna ma'ada ada syirki min ini dzunubi. salah cetak juga ini. Itu ada kalau kemasukan ma berarti ma ini ma masdariyah. Ada hanya satu, pasti dia fi'il. Sehingga asyirk pasti fathah, bukan kasar. Karena kalau tidak ada ma masih bisa dua, fathah sebagai maf'ulun bihi, kasrah sebagai majrur. Ya. Saya paham ini? Ini pembahasan mustasna, istisna. Biar ada khala dan hasya. Kalau ada mah, tidak ada lain. Pasti dia fi'il dan pasti setelahnya masuk. Ma ada syirka minadz dzunubi idza lam yatub minhu dakhilun tahta al-masyiah. Bahwasanya dosa selain syirik, ya, semua dosa selain syirik jika seorang belum bertobat darinya, maka ini dakhilun tahta al-masyiah. Ini masuk di bawah kehendak Allah. Apa maksudnya? Baca. Insya'a ghafarahu. Insyaallahu ghafarahu bila taubatin. Artikan dulu. Jika Allah ingin. Jika Allah menginginkan Allah akan maka Allah akan mengampuninya tanpa bertaubat. Ya, karena dia meninggal dalam keadaan belum bertobat. Tidak ada tobat lagi. Tidak ada orang sudah meninggal, sudah kaku mau bertobat, tidak ada. Ya. Jadi kalau Allah ingin, Allah akan ampuni, langsung ampuni tanpa ada tobat sebelumnya. Terus wa insya adzabah bihi fa fi hadza dalil. Jika Allah ingin, Allah siksa karena memang ada dosanya. Dia tidak bertobat sebelum meninggal. Fa fi hadza dalilun ala khuturati syirki. Ya, dalam ayat ini terdapat dalil akan bahaya kesyirikan. Ya, bahaya kesyirikan. Terus As-salits al-khawfu minasyirki. Fa inna Ibrahim alaihissalam wa huwa artikan dulu. Takut dari kesyirikan. Maksudnya hendaknya kita takut dari kesyirikan. Pahamin ya ini. Kalau kita cuma takut dari dosa ini, baru tidak takut syirik, berarti masih mau belajar. Saya takut Ustaz jatuh dalam zina, takut pacaran, takut luar biasa takutnya.
kesyirikan tanaman laknah. Nah ini kacau namanya. Betul ini banyak, banyak sekali. Takut jangan sampai saya zalimi orang, tapi terjatuh dalam kezaliman yang paling besar. Ini antum insya Allah akan dapati di tengah masyarakat. Oh kalau ini tidak mau sekali begini, ini dosa, Ustaz, dosa. Ya, pas diajak ayo pergi pergi berdoa ke sana. Ayo sini, saya bonceng kok. Oh cepatnya. Paham ini? Ini berarti harus belajar lagi. Harus belajar. Ya, bisa dipahami nih? Nah, kalau dia belum sampai ke situ, belum belajar dulu. Termasuk santri, termasuk saya sendiri, kita semua. Harus ini yang paling kita takuti. Ya, dan satu kali game over selesai. Khalidina fiha. Satu kali kita jatuh kesyirikan, syirik akbar, meninggal, selesai. Ya, dan ini target terbesar syaitan kita masuk di sini. Ya, bukan sekedar masuk neraka, kalau bisa kekal, itu syaitan inginkan. Ya, tidak tanggung-tanggung targetnya itu. Bisa dipahami? Baik. Nah, terus Fa inna Ibrahim alaihi salam wa huwa imamul hunafa'i walladhi kassara asnama biyadihi qafahu ala nafsihi fa kaifa biman dunahu. Bukan dunih ya, dunahu. Baik. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam dia adalah imamul hunafa. Imamnya orang-orang yang hanif, orang-orang yang berpaling dari kesyirikan dan mengarah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata dalam ibadahnya. Dialah orang yang memecahkan berhala-berhala dengan tangannya sendiri. Yaitu Nabi Ibrahim. Bersama dengan itu khafahu ala nafsi, khafas syirka ala nafsi. Dia betul-betul mengkhawatirkan kesyirikan terhadap dirinya. Ini siapa? Nabi Ibrahim, Imamul Hunafa. Ya, Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala, Khalilullah. Ya, ini takut dari kesyirikan. Fakaifa biman duna, bagaimana lagi dengan orang yang di bawahnya Nabi Ibrahim, yang levelnya, tingkatannya di bawah Nabi Ibrahim. Ini lebih harus lagi takut. Nabi saja takut. Ya, apalagi kita. Bisa dipahami ini? Ya, cuma ya itulah karena jahilnya kita, kebodohan kita, ya sudah bukan nabi, bukan rasul, tidak ada jaminan masuk surga. Ya, santai-santai. Ya, tidak mau belajar, malas belajar. Ya, kesyirikan di kiri kanannya, bahkan di dalam rumahnya. Ya, ada boy-boynya di atasnya, santai-santai saja. Boy-boy ya, ada rumah-rumah yang ya, pahamin diyakini begini dan begini. Itu santai-santai saja. Kenapa? Jahil, tidak belajar. Terus Arabi masyru'iyatu du'ai lidaf'il bala'i wa annahu la gina lil insanu an rabbih. Disyariatkan berdoa untuk menolak musibah dan bahwasanya jangan pernah merasa cukup. Manusia jangan pernah merasa cukup terhadap Rabb-nya. Ya, ini disyariatkannya berdoa untuk menolak bala. Bala apa, musibah apa yang lebih besar daripada kesyirikan? Ya, karena rumusnya itu musibah ya, agama, musibah yang menimpa agama itu jauh lebih besar daripada musibah yang menimpa dunia kita, jasad kita. Karena jasad kita, dunia kita ya sudah pol-polnya ya kita meninggal, ya. Paham ini? Ketika agama kita aman. Tapi musibah yang sebenarnya adalah musibah yang menimpa agama kita. Apalagi yang menimpa adalah kesyirikan. Dia timpa akidah kita. Kesyirikan masuk ke dalam hati kita. Kita yakini ya keyakinan syirik, bahkan menyerahkan ibadah kepada selain Allah. Musibah apa yang lebih besar daripada ini? Oleh karena itu disyaratkannya kita untuk berdoa untuk menolak bala. Secara umum termasuk bala berupa kesyirikan. Ini musibah besar ini ya. Kalah gempa. Gempa. Rubuh masjid. Ya. Paham ini? Kita meninggal bertauhid bisa mati syahid. Kata Nabi SAW, asyhada'u khams. Orang yang mati syahid ada 5, di antaranya sahibul hadam. Orang yang meninggal karena kena reruntuhan bangunan. Kita meninggal di atas tauhid, alhamdulillah. Iya. Paham ini? Tapi coba kalau musibahnya berupa kesyirikan. Ya. Paham ini?
Kau diuji dengan kesyirikan, ternyata masuk dalam hatimu. Kau yakin itu keyakinan syirik. Ya, amalanmu, ya, kesyirikan, menyembah, beribadah kepada selain Allah. Iya, biar mati dalam keadaan tersenyum. Bagaimana? Rasyidin. Ya, biar ketawa di tersenyum begini meninggal itu kalau musyrik. Ay, tunggu nih. Bisa dipahami nih? Pahami nih? Baik. Jadi hati-hati ya. Dan tidak boleh seorang hamba merasa cukup dari Allah Subhanahu wa taala. Merasa tidak butuh, jangan. Malah kita ini fuqara, antumul fuqara ila Allah. Kalian ini yang fakir, betul-betul butuh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Terakhir yang keenam. Al-Khamis, Sadis. Keenam. As-Sadis, Yang kelima. Ar-raddu 'alal juhali alladhina yaquluna. Nomor lima lewat. Masyru'iyatu du'ai al-insan li nafsihi wa li dzurriyyatihi. Ya. Disyariatkannya seorang berdoa untuk dirinya sendiri dan untuk anak keturunannya. Karena ingat, kita itu nanti di akhirat, di surga nanti itu, ketika istri kita salihah, anak kita salihah, semua itu kita akan dikumpul. Bahkan termasuk dengan bapak kita, orang tua kita. Kalau semua ini soleh semua, kita akan dikumpul kembali di mana? Oh jamaah, di mana? Di surga. Paham ini? Jadi kita doakan diri kita sendiri, doakan kita punya istri juga, doakan kita punya orang tua, doakan kita punya anak. Ya, paham ini? Ya, yang lebih hebat lagi doakan seluruh kaum muslimin, muslimat. Doakan tetangga kita, doakan teman-teman kita, doakan guru kita, doakan ya pengurus, doakan semua, doakan. Paham ini? Lebih hebat, yang paling mantap. Paham ini? Tapi minimal jangan lupakan diri kita sendiri dan anak keturunan kita. Paham ya? Yang terakhir yang keenam. Sadis, ar-raddu 'alal juhali alladhina yaquluna la yaqa'u syirku fi hadhihi al-ummati fa'aminu minhu fawaqa'u fihi. Nah, ini mengerikan ya, perhatikan. Yang keenam ini bantahan terhadap orang-orang yang bodoh. Orang-orang yang jahil yang mengatakan, apa dia bilang? La yaqa'u syirku fi hadhil ummah. Ya, kesyirikan tidak akan terjadi di umat ini. Ini dari mana dalilnya, Bapak? Ya. Ya. Ya, batuk apa bahasa kasarnya dari mana? Dari mana kau ambil ini dalil? Ya. Ya, apa dari mana kau ambil ini ucapan? Tidak ada kesyirikan yang terjadi di umat ini. Paham ini? Ini ucapannya. Sehingga apa akibatnya? Fa'aminu minhu. Maka mereka pun merasa aman dari kesyirikan. Lah sekarang, kalau orang sudah merasa aman, tenaman laknah, tidak ada takutnya, ya tidak ada kewaspadaan, apa yang terjadi? Fawaqa'u fi. Terjatuhlah mereka pada. Coba lihat orang kalau naik motor, tenaman laknah, ya saramban saja, tunggu itu. Tunggu berapa detik. Dapat polisi tidur, dapat lubang, tunggu ambulans. Kan begitu. Ketika dia merasa gas saja, gas. Engkala Rossi. Tunggu tidak lama itu betul. Ya. Kenapa? Tidak ada takutnya. Beda kalau kita belum menikah ini. Ya, lihat-lihat aja sampai belum menikah sudah cacat. Ya, kecelakaan apa? Kan hati-hati kan? Takut karena kita tahu bahayanya. Ya, itu dunia. Ini bahayanya, ini kesyirikan bukan kaleng-kaleng. Ya, mengancam kita dunia, alam barzah, apalagi di akhirat. Kalau orang punya ilmu pasti dia akan takut. Tapi kalau ngomongnya sudah tidak ada kesyirikan itu. Tidak ada kesyirikan di umat ini. Apa yang terjadi? Santai-santai. Ya kan? Aman. Ternyata sudah jatuh, tenggelami dalam kesyirikan. Dia tidak sadar. Kenapa? Karena tidak punya ilmu. Araftu syarra la lisyarr. Ingat selalu itu syair. Ya, orang yang tidak tahu, tidak belajar kejelekan, dia tidak tahu kejelekan mana, ini sudah selesai. Ya, kalau kita dulu zaman corona ibaratnya itu sudah positif corona, dia tidak tahu bahaya, sudah dia gaul tertular. Pahami? Bisa paham ini? Walaupun tidak kita yakini tertular sendirinya ya, itu dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita tertular positif ternyata dia senyum-senyum. Ya, datang dia tidak tahu saya positif ini. Ya, pas kita kasih lihat suratnya, positif kata tadi. Baru kaget. Ya, karena tidak punya ilmu. Tapi kalau orang tahu,
oh tes kita ada di positif, dia menjauh. Jangan kau dekat-dekat itu. Corona. Paham ini? Ini contoh saja. Bisa dipahami? Jadi ini kaitannya semua dengan ilmu kita. Semakin hebat ilmu kita terhadap tauhid, terhadap syirik, maka rasa takut kita kepada kesyirikan itu akan semakin besar. Tapi semakin sedikit ilmu kita tentang tauhid, tentang syirik, maka akan semakin kecil pula rasa takut kita kepada kesyirikan. Kalau nol, tidak punya ilmu tentang tauhid, tentang syirik, berarti tidak ada juga rasa takut. Ya, bahkan sebaliknya, kesyirikan dia mau pelihara, dia mau lestarikan, dia wariskan turun temurun, dia bahkan berwasiat, kalau kau meninggal lanjutkan begini kau teruskan. Ya, don't stop. Ya, jangan berhenti. Paham ini? Nah ini kenapa? Kejahilan. Ya. Baik. Ini selesai di mukaddimah dari Syekh di bab ini. Coba sebutkan 2 ayat. Kemudian setelahnya hadis ya, setelahnya hadis. Sekian subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.